Kenapa Sekar milih buku ini? Pasti mikir juga, kenapa sih harus ditukar, nggak ada yang lain gitu. Karena Sekar merasa buku ini adalah Assalamualaikum, Story Sekar S2. Nah, perkenalkan semuanya, saya Sekar Teraziza. Ingin banget sebenarnya ngevlog ya, daily activity Sekar, cuman masih ada halangan. Mohon doanya biar Sekar bisa sharing-sharing sama teman-teman semua. Ada yang baik silahkan diambil, yang buruk kita buang sama-sama dan saling mengingatkan insya Allah. Nah, kali ini Sekar itu mau ngulas buku. Ini ulasan buku ya. Nah, bukunya apa? Ini tugasnya itu tentang teks ulasan buku. Jadi ini dituntut banget untuk belajar, untuk membaca, untuk ini berpikir kritis. Iya. Jadi pasti teman-teman pada kepo juga, sahabat semua pasti pada ingin tahu sekarang akan ngulas buku apa. Tapi jangan lupa subscribe dulu, like dan komen. Kalau bisa tekan tombol notifikasi ya. Jadi kalau ada video-video dari Sekar, insya Allah bisa langsung muncul. Nah, jadi jangan lupa juga follow Instagram @sekar_aziza. Nah, jadi di sana tentang perjalanan story Sekar S2 ada juga di sana beberapa. Nah, jadi ini bukunya ini buku fenomenal pada masanya. Karena ini bukunya udah lama, tapi insya Allah buku ini selalu menginspirasi bagi kita semua ya sahabat ya. Masih pada kepo? Ini dia. Cahaya di atas cahaya. Nah, ini buku yang sangat luar biasa sahabat menurut Sekar. Kenapa Sekar milih buku ini? Pasti mikir juga, kenapa sih harus ditukar, nggak ada yang lain gitu. Karena Sekar merasa buku ini adalah salah satu yang bisa memberikan rangsangan untuk kita. Jadi ya buku ini tentang kisah nyata. Jadi kalau dari buku itu jadi enak pembawaannya menurut Sekar ya. Jadi Sekar suka aja buku seperti itu. Dan Sekar suka sama penulisnya, karena ini penulisnya orang sangat luar biasa. Pasti pada kepo, nanti akan Sekar kasih tahu. Jadi buku ini ya udah penulis bestseller deh, bestseller. Dan Simba ini ya artisnya yang luar biasa. Dia penulis iya, ustazah iya, artis main film iya. Apalagi ya, suka-suka apa namanya, punya keluarga yang sangat luar biasa iya, seorang ibu yang best banget deh, seorang Uma yang luar biasa untuk anak-anaknya. Pasti pada kepo kan, siapa coba artisnya kayak gitu Sekar, siapa. Nah, nanti akan tahu deh. Nah, kali ini Sekar akan langsung ngulas buku. Jadi sebenarnya tadi buku ini adalah tentang cahaya di atas cahaya, judulnya, yang ditulis langsung oleh wanita yang sangat luar biasa. Insya Allah menginspirasi kita semua. Siapa lagi kalau bukan Siti Dewi. Nah, ini dia. Ya, jadi Mbak Oki ini adalah seorang aktris yang hadir ketika film Ketika Cinta Bertasbih, yang itu loh jadi Mbak Ana ya, ingat ya. Jadi apalagi sekarang beliau udah jadi alhamdulillah ustazah yang selalu menginspirasi kita semua dan punya maskarul khufas. Insyaallah banyak generasi-generasi penghafal Quran yang hadir di sana yang insyaallah akan menyelamatkan negara ini. Amin amin Allahumma amin. Nah, jadi sekarang akan mengulas buku ini. Pada dasarnya teman-teman, teks ulasan bukunya adalah nge-review lagi ya. Nge-review lagi atau membaca buku ini dengan nge-review itu dengan singkat ya. Karena agar nanti ini pandangan kita sebagai pembaca juga gitu. Tentang kelebihan dan kekurangan, tentang apa sih yang bisa diambil, tentang bukunya, tentang bagaimana dan segala macamnya. Jadi dituntut untuk berpikir kritis kalau baca buku. Dan sebelumnya saya ucapin dulu selamat Hari Buku Sedunia ya, kalau tidak salah 17 Mei lalu. Barakallah. Nah, jadi ya semoga banyak ya generasi-generasi yang terus membaca, terus membaca agar ilmu selalu bertambah, karena membaca itu adalah important dalam hidup hingga akhir hayat bahkan. Karena ilmu itu gak ada batas. Nah, jadi buku ini Sekar akan ulas dulu. Tadi ada struktur teks ulasan buku tuh, ada orientasi, ada tafsiran, ada evaluasi, dan ada rangkuman sahabat. Nah, jadi Sekar akan kenalkan dulu ataupun orientasi buku ini. Ya, sebagai kita tahu orientasi adalah buku pengenalan.
Kita sekarang jelasin dulu identitas buku ini. Yang pertama tadi judulnya adalah Cahaya di Atas Cahaya, ditulis langsung oleh Mbak Oki Sinedewi, dan ini penerbitnya Mizania. Oke, terbalik deh. Ya, terbalik. Setelah itu ini 344 halaman, dan ini dicetak cetakan pertama yang buku ini pada Juni 2012. Ya, ingat, udah baca soalnya. Dan atau tahun Rajab tahun 1433 Hijriah, bulan Rajab kalau bulan Islamnya. Nah, jadi sekarang akan orientasi buku ini. Pertama, buku ini adalah buku ketiga setelah hadirnya buku Melukis Pelangi dan buku Sejuta Pelangi, sahabat. Nah, jadi buku yang ketiga ini juga sangat luar biasa juga, sama-sama luar biasa, karena buku ini lebih mengisahkan tentang, sama-sama sih mengisahkan tentang mimpi, tentang perjalanan mimpi, tapi ini tentang terrealisasikan di satu mimpi Mbak Oki di Mekah dengan ya berbagai pengorbanan dan perjuangan yang ada. Nanti kita akan bahas. Dan buku ini sebagai orientasi juga ya, sahabat. Buku ini tentang Mbak Oki yang selama di perjalanan juga memang ada, sebelum sampai Mekah ya juga ada rintangannya. Akhirnya sampai ke Mekah bersama ibunda tercinta dan Wak Budi selaku mahram yang dipilihnya. Ini hadir dari buku di sub ini kalau tidak salah, di sub tentang mimpi, baru nanti masuk di Mekah Sambutlah Aku. Nanti kita akan bahas di tafsiran. Nah, jadi selama perjalanan di sana banyak sekali yang dikunjunginya dan banyak sekali tujuannya, karena kisah Mbak Oki ingin ke Mekah karena ingin fokus dengan ataupun ingin belajar di rumah Quran di Mekah Mukarramah, karena di sana kotanya para hafiz, seperti ada di bagian sub buku ini. Dan begitulah kisahnya hingga akhirnya Mbak Oki berpulang kembali ke Indonesia setelah belajar di sana dengan luar biasa sekali. Oke, kita masuk ke tafsiran. Kita buka ya. Kita masuk kepada bab pertama. Ketika teman-teman atau sahabat semua baca bab pertama saja mungkin sudah berdebar-debar jantung ini, luar biasa rasanya. Karena bab pertama saja Mbak Oki sedang membahas tentang mimpi. Nah, jadi berarti berawal dari mimpi yang sangat luar biasa. Udah sekarang jelaskan tadi bahwa ingin sekali ke Mekah, di mana mimpinya banyak teman udah terchecklist. Kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi. Jadi kalau udah selesai checklist seperti itu. Checklist gitu dan sebagainya. Jadi udah di checklist, ternyata ada yang belum, dan target Mbak Oki itu adalah pengen ke Makkah tadi untuk belajar di rumah Quran. Karena alhamdulillah Mbak Oki ya punya ada waktu luang ya, walaupun sebagai aktris dan sebagai ya pengisi film ya, atau hiburan TV hiburan tanah air banyak banget. Jadi tentang mimpinya. Dan bab kedua kita masuk lagi ke Mekah Sambutlah Aku, dan begitu seterusnya sampai perpisahan yang mengharukan. Jadi kisahnya beruntut jelas nih sahabat, jadi teratur sekali alurnya, itu alur maju, jadi nggak ada yang bolak-balik, cuman ya diisi ada bolak-balik dikit tentang mimpi ya. Waktu itu Mbak Oki yang lagi di pesawat akhirnya teringat ya, lagi makan omelet ya, teringat bahwa perjuangannya waktu ada masalah visa, ada masalah pesawat, ada masalah ini. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan sahabat. Masalah mahrum lagi tentang mamanya Mbak Oki ya, akhirnya Wak Budi dipilih. Dan Wak Budi sangat bersyukur alhamdulillah karena belum pernah menginjakkan kaki di Mekah Mukarramah, luar biasa sekali. Itu dia tentang ini bukunya. Lalu masuk tentang inti-intinya lagi ya, tentang menimba ilmu di Ummul Qura University, tentang berjumpa di para hufaz, tentang Maimunah al-Waghisi, tentang tawaf. Dan yang paling menarik juga yang masuk dalam sinopsis Mbak Oki adalah sepenggal luka azizah yang memberikan cerita kepada kita bahwa apapun luka itu insya Allah ada hikmah ataupun ada berkah sangat luar biasa dan pelajaran yang bisa dikutip. Dan ini tentang di Mekah juga banyaknya kisah-kisah bersejarah lainnya yang Mbak Oki jumpain. Dan seperti itu deh sahabat. Ini dia tafsirannya. Dan pembaca tentunya akan terkagum, termasuk sekarang yang menjadi pembaca, karena ini petualangan yang sangat luar biasa di Mekah.
dan tantangan yang ada, tapi Mbak Oki berusaha dengan akhlak yang sangat luar biasa, insya Allah dengan perempuan soleha ya, berjalanlah dengan indahnya insya Allah. Selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Nah, evaluasi ini sahabat, di evaluasi ini Sekar akan infokan selaku pembaca apa sih kelebihan, apa sih kekurangan dari buku ini. Kelebihan sangat banyak, hampir tidak ada kekurangan yang ada di ujung mata ini. Iya. Jadi kelebihannya pertama tadi itu bukunya sangat, kisah itu sangat fenomenal juga ya, dan bahasa itu sangat ringan, bahasa sehari-hari. Bahasanya membawa kita hanyut dalam kisahnya. Itu bagai suntikan loh, bagai bius yang masuk ke dalam tubuh kita, terus kita terbawa dan kita tuh seolah-olah berada di sana, sahabat. Jadi seolah-olah kita tuh merasakan apa yang dirasakan Mbak Oki, seperti itu deh. Dan yang uniknya ini, di buku-buku ini juga terdapat foto-foto. Jadi ini seperti suasana Mekah pada malam hari ya. Terus ada kayak di ini juga tentang sampainya di membaca Al-Quran di Gua Hira, perjuangan sampai 1 jam ya mendaki ke Gua Hira itu jalan kaki, ngelewatin yang luar biasa. Semoga yang belum ke Mekah bisa disegerakan ke sana, yang belum haji atau umroh. Yang udah pernah semoga yang rindu banget ya, karena katanya kalau udah sekali ke Mekah itu pas balik pasti bawaannya pengen ke sana lagi. Luar biasa. Nah jadi itu deh, bahkan ini menurut saya hampir tidak ada kekurangan, dan kisahnya ini Mbak Oki selalu memasukkan ayat Al-Quran, hadis-hadis, dan doa-doa yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kisah itu. Begitu sahabat. Oke, seperti dalam doa ini. Ya Allah, karuniakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dalam ucapan lisanku, cahaya dalam sisi kananku, cahaya di sisi atasku, dan cahaya pada diri dan kepribadianku. Dan pembesarlah karunia cahaya-cahaya itu bagiku. Masya Allah, cahaya di atas cahaya, luar biasa. Kita masuk ke rangkuman. Nah, dengan menurut sekarang hampir tidak ada, karena bahkan saya ngeliatnya bagus, cuman ya gambar ukurannya mungkin digambar ya, karena gambarnya tidak berwarna. Mungkin ada edisi buku berwarna, tapi saya belinya yang tidak berwarna, karena edisi 1. Cuman di situ aja. Jadi untuk kalau dalam rangkuman ya, kita akan merangkum ulasan buku dari Cahaya di Atas Cahaya dengan mengesampingkan ya hal-hal yang ada ataupun beberapa kekurangan yang ada, bahkan hampir tidak ada sama sekali sahabat. Best banget. Novel bukan novel lah, ini buku ini sangat menarik dan cocok dibaca, sangat cocok sekali dibaca untuk seluruh ataupun kalangan umur, tidak ada batasan usia. Jadi buku ini menggambarkan tentang petualangan, tentang kisah-kisah yang sangat luar biasa, tentang bagaimana kesabaran, bagaimana tentang menebus tidak ada yang tidak mungkin, kun fayakun. Ini kisah yang dapat sekarang ambil dalam ini, tentang bagaimana yakinnya apapun masalahnya insya Allah mudahkan, seperti dalam surah An-Syura ya, innamal usri yusra, bersama kesulitan ada bersama kesulitan ada kemudahan insya Allah. Itu dia sahabat, tentang kerja keras, tentang pelajaran semangat, sifat pantang menyerah, dan berbagai rintangan yang ada dihadapi, hingga berakhirnya buku ini dengan judulnya sangat luar biasa menurut sekarang, perpisahan yang mengharukan. Berarti banyak orang ya kalau di Mekah tuh rasanya nggak mau balik gitu. Oke, itu tadi ulasan buku yang ada. Semoga ini Sekar sarankan baca deh teman-teman yang masih ada di rumah, baca lagi, karena Sekar udah hampir lebih 10 kali dibaca, jadi nggak bosan. Kayak gitulah kalau kita tuh udah cinta sama buku. Memang benar kalau kita udah jatuh cinta sama satu buku, insya Allah akan luar biasa. Begitu yang Sekar ingat dengar dari ulasan Mbak Asmananya, seorang penulis buku juga. Itu dia, semoga menginspirasi sahabat. Silahkan diambil yang baik-baiknya, dan ini sekaligus Sekar nge-sharing aja. Apabila ada kesalahan mohon maaf, dan jangan lupa tonton video-video Sekar lainnya. Tolong, mohon banget ya, mohon pula nih, jangan lupa di subscribe, di like, dan komen. Nah, karena insya Allah doakan Sekar agar bisa sharing video-video menarik lainnya untuk semuanya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.